bersuci itu ada tujuh macam. Sabun, ada 7 miyah, ada 7 macam air. Yang pertama disebut dengan ma'us samai, air langit. Jadi air langit ini maksudnya air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Jadi air langit ini maksudnya air hujan. Yang kedua ma'ul bahri, air lautan. Yang ketiga ma'un nahri, air sungai. Yang keempat ma'ul bikri, air sumur. Yang keenam ma'ul aini, air dari mata air. Yang ketujuh ma'ul talji, air salju. Yang kedelapan ma'ul barodi, air embun. Jadi air yang sah dipakai bersuci itu hanya dari 7 macam air ini saja. Jadi selain dari 7 macam air ini, maka tidak sah dipakai bersuci. Apa saja 7 macam air tadi? Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air mata air, yang keenam air salju, yang ketujuh air embun. Maka kalau air mata tidak masuk, kecuali tambah air mata air. Kalau cuma air mata tidak masuk. Air kelapa juga tidak masuk. Air semangka juga tidak masuk. Tidak termasuk. Jadi air yang bisa dipakai untuk bersuci cuma 7 macam air. Selain dari 7 macam air itu tidak boleh dipakai bersuci. Jangan umpama orang di Kobong, kemudian pas mau berwudu, tidak ada air daripada bom kelapa, PT kelapa, bala, kemudian lebih air orang pakai berwudu. Itu salah teknis dibenami itu. Tapi kan ini air juga, iya memang air. Tetapi yang bisa dipakai bersuci itu cuma 7 macam air, dan air kelapa itu tidak masuk di dalam jenis air yang sah dipakai bersuci. Bukan berarti air kelapa itu tidak suci. Jadi air kelapa itu suci, tetapi dia tidak sah dijadikan untuk bersuci. Jadi jenis air yang sah dipakai bersuci, ingat-ingat cuma 7 macam air. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air mata air, yang keenam air salju, yang ketujuh air embun. Kemudian sudah tentang 7 macam air itu udah diingat. Kemudian al-miyah, 7 macam air tersebut tanqasimu ala arba'ati aqsam. 7 macam air tersebut akan terbagi atas apa? Ala arba'ati aqsam, akan terbagi di atas 4 pembagian. Jadi terbagi kepada 4. 7 macam air itu terbagi kepada 4. Dan apa saja? Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama, airnya bersifat suci dan mensucikan dan tidak dimakruhkan untuk digunakan. Jadi 7 macam air tersebut, dia masuk dalam bagian pertama. Dia suci, dia mensucikan dan tidak dimakruhkan dalam pemakaian. Yang bagaimana itu? Wahwal ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Air mutlak. Nah, air yang mutlak,
air yang dilepaskan. Dari apa dia dilepaskan? Mutlak artinya dilepaskan. Air yang mutlak artinya dilepaskan dari kait yang lazim. Dari kait yang lazim. Nah, air yang mutlak artinya dilepaskan dari kait yang lazim. Nah, dengan makna air tersebut kadang-kadang hanya disebut air saja. Kalaupun ditambah kait, maka kaitan itu hanya menjelaskan asalnya. Dan contoh kita katakan air hujan itu ditambah hujan itu kan dari kait. Penambahan kait hujan itu semata-mata menjelaskan asalnya adalah dari langit. Air sumur, penambahan sumur itu semata-mata menjelaskan asalnya dari sumur. Air laut, penambahan kata laut itu semata-mata menjelaskan asalnya dari laut. Air sungai, penambahan kata sungai itu semata-mata menjelaskan airnya dari sungai. Nah, begitu juga air mata air salju dan air embun. Jadi kait-kait yang ditambah itu semata-mata menjelaskan asalnya. Yang terkadang apabila seseorang tidak ingin menjelaskan asalnya, dia akan menyebutkan air itu tanpa kait. Nah, dia menyebutkan tanpa kait dengan makna dia katakan air itu dengan air. Apa itu? Air. Apa itu? Air. Apa itu? Air. Kalaupun ditambah kait cuma untuk menjelaskan asalnya. Nah, kalau tidak ada keinginan menjelaskan asalnya, maka kaitnya tidak disebutkan. Itu dikatakan dengan air mutlak. Air mutlak artinya air yang dilepaskan dari kait yang lazim. Dilepaskan dari kait yang lazim. Kait yang lazim dengan makna yang tidak bisa terlepas. Kait yang lazim artinya kait yang tidak bisa terlepas. Nah, maka berbeda dengan cerita air kopi. Nah, air kopi, pernah tidak kita mendengar orang bikin kopi kemudian itu air kopi dia bilang air? Apa itu air? Nah, pasti dia bilang kopi atau air kopi. Apa itu? Teh. Tidak pernah dia bilang air. Pasti dia bilang teh atau air teh. Ya. Kalau sebut air tidak pernah. Air tersebut tidak dikatakan lagi sebagai air mutlak. Kenapa? Karena dia tidak bisa terlepas dari kaitnya dalam penyebutan. Dan ya, maka dengan mengatakan air mutlak artinya dilepas dari kait. Kait yang bagaimana? Kait yang lazim. Dengan mengatakan air mutlak, maka nanti akan keluar jenis atau pembagian air yang lain, di mana nanti di depan ada namanya air mutaghayyir, ada namanya air mustakmal, ada namanya air apalagi air musyammas, ada namanya air mutanajis. Dengan mengatakan air mutlak, maka nanti akan keluar yang namanya air mutaghayyir. Air mutaghayyir. Air yang berubah dengan sebab apa dia berubah? Dia berubah dengan sebab dicampurkan benda-benda yang suci. Nah, air putih campur kopi. Dan air putih campur kopi, maka dia berubah. Airnya menjadi berubah, warnanya berubah, rasanya pun berubah. Jadi warnanya, rasanya, baunya semuanya berubah. Maka dikatakan air mutaghayyir. Dalam sebutan tidak akan disebutkan air, dia akan disebut dengan air kopi.
mengatakan mutlak, mutlak ini artinya dilepas, dilepas artinya dilepas dari kait yang lazim, maka mengeluarkan air mutaghayyir. Artinya air yang bercampur dengan sesuatu yang menyebabkan air tersebut berubah, baik warna, sifat, warna, rasa maupun aroma. Dan ya, kemudian air mutlak itu, berarti air mutlak itu bukanlah air yang mutaghayyir, bukanlah air yang sudah berubah. Nah, berubah dengan sebab bercampur sesuatu. Tetapi akan masuk di dalamnya air musyammas, akan masuk di dalamnya air musta'mal, akan masuk di dalamnya air mutanajis. Maka bagaimana mengeluarkan itu semua? Untuk mengeluarkan itu semua, maka akan ditambahkan pembagian-pembagian yang lain, yaitu musyammas, kemudian mutaghayyir, musta'mal, dan mutanajis. Sehingga secara makna memang yang diinginkan dengan air mutlak ini adalah air yang dilepaskan dari kait yang lazim. Tetapi jika kita mengikuti pembagian yang akan disebutkan ke depan, maka maksud daripada air mutlak ini, apa maksud air mutlak? Air mutlak artinya air yang tidak terkena panas matahari, air yang tidak berubah dengan sebab bercampur benda suci, air yang belum pernah digunakan untuk sesuatu yang wajib, dan air yang tidak bercampur dengan benda yang bernajis, dan bukan air yang bernajis, dan bukan air najis. Jadi itu kesimpulannya yang dimaksud dengan air mutlak. Jadi air mutlak apa? Air mutlak pada kesimpulannya adalah air yang tidak dipanasi, air yang tidak terkena panas matahari dan tidak berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur benda yang suci, dan belum pernah digunakan untuk sesuatu yang wajib, dan tidak bercampur benda-benda yang bernajis, dan juga bukan air yang najis. Itu disebut dengan air mutlak. Maka air mutlak ini sifatnya bagaimana? Air mutlak ini sifatnya dia suci dan dia mensucikan, dan kalau digunakan tidak dimakruhkan. Itu disebut dengan air mutlak. Air hujan, air hujan, sekiranya air hujan itu setelah ditampung lalu tidak dibiarkan terkena panas matahari, lalu air hujan itu tidak bercampur dengan benda-benda yang suci sehingga menyebabkan dia berubah salah satu sifatnya, dan air hujan itu belum pernah digunakan untuk sesuatu yang wajib, dan air hujan itu tidak bercampur dengan benda yang najis, maka air hujan itu dikatakan air mutlak. Sehingga air hujan itu sifatnya suci, mensucikan, dan tidak dimakruhkan kalau digunakan untuk bersuci. Begitu juga dengan selain air hujan, air laut, air sungai, air sumur, dan air mata air, air salju, dan air embun. Apabila tidak terkena sinar matahari, dan apabila tidak bercampur dengan benda-benda yang suci sehingga menyebabkan dia berubah, dan apabila belum pernah digunakan dan tidak bercampur dengan benda najis, maka semua air itu dikatakan air mutlak. Sifatnya dia suci, mensucikan, dan tidak dimakruhkan jika digunakan. Cuma kalau ada air sungai, jangan pakai air laut. Lebih bagus kita pakai air sungai, pakai air bakaran kalau di badan. Ya. Kalau ada air parigi atau air mata air, jangan pakai air salju, mau supaya jadi es batu. Ya kan? Kalau ada air mata air, jangan pakai air embun. Setengah mati lo pakai air embun, sedikit-sedikit bagaimana bisa?
Cuma semua itu adalah air mutlak selama tidak terkena matahari, selama tidak bercampur benda-benda yang suci yang menyebabkan dia berubah, selama tidak pernah digunakan untuk yang wajib, dan selama tidak bercampur dengan benda najis, maka semua jenis air itu dikatakan sebagai air mutlak. Sifatnya dia suci, mensucikan, dan tidak dimakruhkan jika digunakan. Dan bisa dipahami? Yang kedua, tahirun mutahhirun makruh. Pembagian yang kedua, airnya suci, mensucikan, tetapi dimakruhkan. Dimakruhkan apanya? Dimakruhkan pemakaiannya pada badan, tidak pada pakaian. Yang seperti apa? Bahwa dan bermula air yang sifatnya suci mensucikan, tetapi dimakruhkan pemakaiannya pada badan, tidak pada pakaian. Air tersebut disebut dengan air musyammas. Bahwa dan bermula dia itu ma'ul musyammas, itu al-ma'ul musyammas, air yang dipanasi dengan matahari. Nah, jadi kalau air tersebut dipanasi dengan matahari pada tempat yang terik, di dalam bejana yang terbuat dari besi. Nah, jadi kita menampung air di drum. Nah, kemudian pada tempat atau pada iklim yang sangat panas, iklim tropis. Umpama di mana? Umpama kita katakan di Afrika. Kemudian pada saat cuaca yang sangat panas, orang tampung air, taruh di drum, kemudian taruh di luar rumah. Waktu siang terkena panas matahari. Ya. Maka ketika air itu sedang panas-panasnya, makruh bagi kita menggunakan air itu pada badan. Kenapa? Karena akan berakibat terkena penyakit kulit. Ya. Nah, adapun air itu digunakan pada pakaian, itu tidak dimakruhkan karena pakaian tidak akan terkena penyakit kulit. Paham? Bisa dipahami ya? Jadi kalau orang tampung air di drum, nah, kemudian kena panas matahari, tapi cuma untuk ukuran iklim Indonesia, itu tidak akan menjadikan air itu air yang dimakruhkan. Tetap dia air mutlak. Paham? Jadi air yang musyammas ini bukan buat orang ditampak, bukan buat orang di iklim. Itu di daerah-daerah yang tropis yang sangat panas. Paham? Coba di mana sih? Yaman. Daerah Yaman itu ya Yaman, daerah Yaman. Daerah Yaman bagaimana sih ceritanya? Jangankan siang, malam-malam panas, apalagi siang. Jadi airnya itu panas luar biasa. Yang ketiga, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Nah, jadi ada kalanya air hujan. Nah, air hujan itu ada kalanya dia suci mensucikan dan tidak dimakruhkan kalau digunakan pada badan. Ada kalanya dia suci mensucikan tapi dimakruhkan digunakan pada badan. Ada kalanya air hujan itu dia suci tapi tidak bisa lagi mensucikan. Nah, kapan air hujan itu dia suci tapi tidak bisa mensucikan? Wa huwal ma'ul musta'malu, dan bermula dia itulah air yang pernah digunakan. Digunakan pada apa? Digunakan pada menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, atau digunakan pada menghilangkan najis. Nah, jadi air yang pernah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka air itu sifatnya tetap suci, tetapi tidak bisa lagi mensucikan. Nah,
sifatnya suci tapi tidak bisa lagi mensucikan. Artinya air tersebut kalau dipakai untuk minum sah-sah saja, dipakai untuk makan sah-sah saja. Tetapi jika air itu digunakan untuk mensucikan sesuatu, umpama tangan kita terkena najis lalu ingin kita sucikan tangan kita, itu tidak bisa. Dan baju kita terkena najis lalu kita ingin sucikan baju kita dengan air tersebut, itu tidak bisa. Atau umpama beras terkena akan kincing dosa lalu orang ingin sucikan dengan air tersebut, itu tidak bisa. Airnya suci tapi tidak bisa lagi mensucikan. Apa? Yaitu air mustakmal. Dan air mustakmal yaitu air yang sudah pernah dipakai. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, dan dipakai untuk menghilangkan najis. Dipakai untuk menghilangkan najis. Maka umpama air di profil, air di profil, dibuka kerannya, lalu di bawahnya kita taruh ember, lalu orang cuci, orang petama yang kena najis. Nah, ini kena kencing, kencing kan? Di tangan ini kena kencing orang lah, jangan kencing kucing pula. Kencing orang, orang kencing sendiri. Orang kencing sendiri. Kemudian tangan kita sudah kering. Tapi belum disiram tadi kan? Tangan kita sudah kering tapi belum disiram. Lalu kita buka keran, di bawahnya ember. Kita cuci tangan kita di situ sambil menampung airnya. Maka air di ember itu apa? Air di ember itu dikatakan dengan air mustakmal. Dia suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena sudah digunakan menghilangkan najis. Suci tapi tidak mensucikan. Paham itu? Ya. Atau kita buka keran lalu kita berwudu. Sementara air berwudu itu kita tampung di ember. Selesai kita berwudu, maka air yang di ember itu bagaimana? Air yang di ember itu dikatakan air mustakmal. Begitu juga air yang kita pakai untuk mandi hadas besar. Jadi mandi hadas besar, ambil loyang basah, orang berdiri di atas loyang untuk mandi. Berarti itu air kan terkumpul di loyang. Air itu kita gunakan untuk masak air, masak nasi, dan masak-masak yang lain. Boleh. Tapi jangan air itu digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena air itu dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Bisa dipahami? Dan masih termasuk air yang sifatnya suci tapi tidak mensucikan. Al-mutaghayyir, yaitu air yang berubah. Air yang berubah dengan sebab apa dia berubah? Dengan sebab sesuatu yang bercampur dengan air itu. Apa sesuatu yang bercampur? Yaitu benda-benda yang suci. Jadi air putih orang campur dengan kopi, maka air itu dikatakan dengan air yang berubah. Dengan sebab apa? Dengan sebab benda suci. Maka air yang telah berubah dengan sebab dicampur benda suci, air itu sifatnya suci tetapi dia tidak dapat mensucikan. Maka jangan coba-coba tangan kena tai cacat cuci dengan air kopi. Tidak akan suci. Kenapa? Karena air kopi itu dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Air teh bagaimana? Dia suci tapi tidak mensucikan. Air gula bagaimana? Dia suci tapi tidak mensucikan. Maka air yang telah dicampurkan dengan benda-benda suci, lalu dengan sebabnya berubah salah satu dari tiga sifat air tersebut, rasa atau warna atau bau, maka air itu dikatakan air mutaghayyir, air yang telah berubah. Dan air tersebut sifatnya suci
tetapi tidak dapat mensucikan. Nah, suci tapi tidak dapat mensucikan. Nah, itu 3. Jadi yang pertama, suci, mensucikan, tidak dimakruhkan pemakaiannya pada badan. Yang kedua, suci, mensucikan, dimakruhkan pemakaiannya pada badan. Yang ketiga, suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu air yang telah dipakai untuk sesuatu yang wajib, yaitu mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau air yang sudah berubah disebabkan bercampur benda suci. Yang keempat, terakhir, ma'un najisun, air yang bernajis, bukan air najis. Ma'un najisun maksudnya ma'un mutanajisun, air yang bernajis, bukan air najis. Kenapa? Karena air najis itu bukan air hujan, ya kan? Air hujan dia bisa saja bernajis. Air hujan itu bukan air najis, tetapi bernajis. Beda. Air najis dengan air bernajis beda. Air najis itu contohnya kencing. Memang dari zatnya dia sudah najis, itu dikatakan air najis. Kalau air yang bernajis berarti asalnya dia itu suci. Lalu karena bercampur dengan benda-benda najis, dia menjadi air mutanajis, air yang bernajis. Dan maka air yang bernajis adalah air yang bercampur dengan benda-benda najis, sementara dia kurang dari 2 kula. Dan kurang dari berapa? 2 kula itu berapa? 200 liter. Kurang dari 2 kula yaitu 204 liter. 204 liter. Ya, 204 liter. Ya. Jadi itu dikatakan dengan 2 kula. Jadi kalau airnya kurang dari 2 kula, contohnya air 1 ember pendek begini, 1 ember pendek. Ya, apa 2 kula ini? 204 liter. Bagaimana ini? Cuma berapa liter itu? Ember hitam itu? 15 liter dia, 15 liter. Nah, kemudian bercampur benda yang najis, masuk benda najis di dalamnya, maka air tersebut dia pun menjadi air yang bernajis, sekalipun tidak terjadi perubahan baik warnanya, rasanya ataupun baunya. Air 1 ember, air ember hitam kan, 1 ember itu lalu jatuh dari cacak, bagaimana? Maka air itu bernajis, dia tidak lagi suci, apalagi mensucikan. Kok bagaimana? Dia hanya bisa dibuang saja, tidak bisa dipakai. Mau biar bagaimana? Kecuali orang ada banyak air, tambah sehingga melebihi 2 kula, dia akan kembali kepada sifatnya suci, mensucikan. Dan apabila air tersebut mencapai 2 kula, lalu jatuh benda yang najis dan merubah sifatnya, maka air tersebut pun termasuk air yang bernajis. Lebih dari 2 kula, sampai 210 liter, berarti sudah lebih dari 2 kula. Jatuh tai cacat, apakah air itu menjadi bernajis gara-gara jatuh tai cacat? Tidak. Kenapa? Karena tai cacat itu tidak dapat merubah sifat-sifatnya, sementara air itu lebih dari 2 kula. Tapi sekiranya jatuh najis, dan najis itu menyebabkan perubahan pada sifatnya, jatuh bangkai tikus, maka baunya pun berubah, maka air itu pun menjadi air yang bernajis. Paham? Ya. Kemudian di saat kita ingin menggunakan air ini dalam rangka bersuci, dan di saat kita ingin menggunakan air-air ini untuk bersuci, di antara syaratnya bagaimana? Maka air itu yang mendatangi sesuatu, jangan sesuatu mendatangi air. Jadi kalau kita ingin mensucikan tangan kita yang terkena najis,
maka airnya yang disiramkan pada tangan, jangan tangan dimasukkan ke dalam ember. Ya. Jadi kalau tangan bernajis kita masukkan ke dalam ember, sementara ember itu kurang dari 2 gula airnya, maka air yang ada di dalam ember itu akan menjadi air mutanajis, air yang bernajis. Ya, paham itu? Maka jangan dikasih masuk tangan ke dalam air, apalagi di air itu cuma sedikit. Ya. Dan juga harus diperhatikan kalau airnya embernya kecil jangan taruh di lantai. Kenapa? Karena khawatir waktu orang buang air kecil tanah sudah berkincing ke dalam, maka air itu akan bernajis. Kemudian air itu orang pakai mandi, berarti orang mandi dengan air bernajis. Akhirnya orang di badan ini semua jadi bernajis. Dan ya, kemudian di saat kita mencuci pakaian, jangan pakaian itu kita masukkan ke dalam air. Sekali lagi, di saat kita ingin mensucikan pakaian, jangan pakaian dimasukkan ke dalam air, tetapi air itu yang disiramkan pada pakaian. Kenapa? Karena ketika pakaian itu dimasukkan ke dalam air, maka air itu akan menjadi air mutanajis. Ya, makanya syarat bisa kita ingin mensucikan sesuatu, apabila airnya kurang dari 2 gula, maka syaratnya air tersebut harus datang air itu yang datang pada sesuatu yang akan disucikan, jangan sesuatu itu dimasukkan ke dalam air. Beda halnya jika airnya lebih dari 2 gula, umpama kolam renang, kemudian orang badan bernajis, mau lumpah ke dalam kolam renang, itu pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena badan kita yang bernajis tidak akan merubah air yang sebanyak kolam renang, kecuali itu kolam renang dari air cuma satu bagian dari lantai. Ya kan? Itu pasti berubah kan? Tapi kalau kolam renangnya full airnya, kemudian mau lumpah sampai 100 orang pun tidak apa-apa. Ya kan? Begitu juga sekiranya airnya mengalir. Jadi kalau airnya mengalir, umpama air pada sungai, itu tidak apa-apa dimasukkan tangan ke dalam air. Tapi kalau airnya tidak mengalir, kemudian kurang dari 2 gula, jangan coba-coba masukkan sesuatu ke dalamnya. Kalau sesuatu itu bernajis, maka akan berakibat air itu menjadi najis. Jadi itu dulu diperhatikan. Kenapa? Karena ini menjadi syarat di dalam melaksanakan sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, syaratnya apa? Syaratnya harus suci dari hadas dan juga suci dari najis. Suci dari najis baik badan kita dan juga pakaian kita. Berarti pakaian itu harus suci. Bagaimana cara kita mensucikan pakaian? Maka pertama kita menggunakan air yang sifatnya mutlak. Suci mensucikan tidak dimakruhkan, atau air yang musyammas juga tidak apa-apa. Nah, kemudian ketika kita mensucikan pakaian tersebut, jangan coba-coba pakaian itu dimasukkan ke dalam air, tetapi air yang kita siramkan pada pakaian. Apabila pakaian itu kita masukkan ke dalam air dan airnya kurang dari 2 gula, terlebih tidak mengalir, maka pakaian itu bisa saja bersih tetapi tidak suci. Sementara yang disyaratkan di dalam sah sholat, pakaian itu suci bukan bersih. Biar kotor-kotor, yang penting suci. Daripada bersih tapi najis. Kotor tapi suci, kayak hukum boleh begitu. Tuh baju 3 hari dia pakai, soba daki, kotor, tapi tidak terkena najis, berarti suci. Lalu ada baju yang bersih tapi najis. Kenapa seperti itu? Ternyata waktu dia mensucikan baju tersebut, dia masukkan ke dalam ember, angkat, masukkan ke dalam ember, angkat, masukkan ke dalam ember. Bersih, dia gandum, bersih, tetapi najis. Kenapa bisa najis?
Karena ketika dia masukkan baju yang bernajis ke dalam air yang suci, maka air itu menjadi bernajis. Diangkat lagi, masukkan ke dalam air yang suci, air itu menjadi bernajis. Diangkat lagi, masukkan dalam air yang suci, air itu menjadi bernajis. Sementara bajunya bagaimana? Tidak pernah suci, akan selalu najis. Ya. Maka yang bersih-bersih belum tentu suci, dan yang suci-suci juga belum tentu bersih. Ya. Yang suci-suci belum tentu bersih, yang suci-suci belum tentu bersih. Itu namanya umum khusus min wajib. Umum khusus min wajib. Yang bersih-bersih belum tentu suci, dan yang suci-suci belum tentu bersih. Dan ada umum khusus mutlak. Kalau umum khusus mutlak, bola sudah pasti bulat, tapi yang bulat belum tentu bola, karena kepala juga bulat, dan kepala itu bukan bola. Ya kan, itu namanya umum khusus mutlak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan.